Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firyawan Akbar Faturrahman dengan 3 rekan saya, yaitu Anissa Sri Sabania, lalu ada Dimas Amar Nasuha, dan Aditya Nurwansyah. Di sini saya selaku moderator berjalan dengan 3 rekan saya, yaitu Anissa Sri Sabania sebagai pembaca pendahuluan, bersama dengan Dimas Amar Nasuha sebagai pembaca pendahuluan, lalu ada Aditya Nurwansyah yang berperan sebagai pembaca flowchart, penjelasan mengenai mockup, dan juga menjalankan demo aplikasi yang akan dijalankan. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Anissa Sri Sabania mengenai tentang pendahuluan. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Untuk rumusan masalah dari toko tersebut yaitu pencatatan transaksi penjualan dan perhitungan laba usaha toko masih menggunakan sistem manual atau menggunakan ballpoint. Untuk tujuannya sendiri, mempermudah pencatatan transaksi penjualan dan juga perhitungan laba usaha toko. Nah, untuk manfaatnya, dengan dibuatnya program ini akan mempermudah proses pengelolaan toko, meningkatkan kualitas toko dalam bertransaksi, dan pencatatan penjualan toko akan lebih akurat. Baik, terima kasih kepada Anissa Sri Sabania yang telah memaparkan materi mengenai tentang latar belakang dan juga manfaat. Lalu selanjutnya, pendahuluan akan dilanjutkan pemaparan materinya oleh rekan saya, Dimas Amar Nasuha. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama, program ini menggunakan Command Line Interface atau CLI. Yang kedua adalah program ini belum mengimplementasikan database. Yang ketiga, belum bisa menambahkan jenis barang baru. Teori. Yang pertama adalah Java. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Artinya perintah menggunakan kata-kata dalam bahasa manusia dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Bahasa pemrograman Java pertama kali dikembangkan pada tahun 1990 oleh seorang insinyur desain mikrosistem bernama James Gosling. Dia tidak senang menggunakan bahasa pemrograman C++, sehingga dia membuat bahasa baru yang diberi nama OAK. Yang kedua adalah IDE. IDE merupakan singkatan dari Integrated Development Environment. IDE adalah software memungkinkan program untuk mengkonsolidasikan berbagai aspek penulisan program komputer. Ini meningkatkan produktivitas programmer dengan menggabungkan aktivitas umum, menulis perangkat lunak ke dalam satu aplikasi, mengedit kode sumber, dan membangun sesuatu yang executable. Selanjutnya adalah IDE pemrograman komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuan IDE adalah untuk memungkinkan pengembang untuk menulis program aplikasi baru dengan cepat karena beberapa utilitas tidak perlu dikonfigurasi dan diintegrasikan secara manual sebagai bagian dari proses pengaturannya. Yang ketiga adalah NetBeans. NetBeans ID adalah sebuah lingkungan pengembangan sebuah tools untuk programmer menulis, mengompilasi, mencari kesalahan, dan menyebarkan program NetBeans. Yang ketiga ada NetBeans. NetBeans ID adalah sebuah lingkungan pengembangan sebuah tools untuk programmer menulis, mengkompilasi, mencari kesalahan, dan menyebarkan program. NetBeans ID ditulis dalam bahasa Java. NetBeans mengacu pada 2 hal, yakni platform untuk mengembangkan desktop Java dan sebuah Integrated Development Environment (IDE) yang digunakan menggunakan platform NetBeans. Yang keempat adalah pseudocode. Pseudocode adalah bahasa buatan yang tidak formal, berfungsi membantu programmer atau teknisi untuk mengembangkan algoritma. Pseudocode biasanya menggunakan bahasa keseharian manusia. Yang kelima adalah flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart penolong analisis dan programmer untuk memecahkan satu masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Yang keenam adalah looping. Looping merupakan bentuk yang sering ditemui di dalam suatu program. Di bahasa Pascal dikenal dengan 3 macam perulangan, yaitu menggunakan pernyataan for, while do, repeat until. Perulangan proses akan melakukan proses berulang-ulang selama kondisi masih bernilai true, atau di mana nilai batas yang ditentukan belum tercapai.
dalam kondisi akan berhenti jika keadaan berubah menjadi false atau nilai bahasa telah tercapai. Yang ketujuh adalah array. Array adalah salah satu struktur data paling dasar dalam ilmu komputer. Adapun indeks dan array, yaitu nomor yang mengidentifikasikan sebuah data dalam suatu array, biasanya dimulai dari 0. Lalu terdapat 4 operasi dasar dalam penggunaan array. Yang pertama adalah read. Read sendiri yaitu membaca suatu tempat tertentu dalam struktur data pada array. Ini berarti mencari nilai pada indeks tertentu. Lalu ada search. Pencarian nilai tertentu dalam struktur data pada array. Ini berarti mencari untuk melihat apakah ada nilai tertentu di dalam array, dan jika demikian di indeks mana. Lalu berikutnya ada insert. Penambahan nilai lain ke struktur data kita pada array ini menambahkan nilai baru ke slot tambahan di dalam array. Yang terakhir adalah delete. Delete sendiri merupakan penghapusan nilai dari struktur data pada array. Ini berarti menghapus salah satu nilai dalam data tersebut atau dalam array. Ya baik, terima kasih kepada rekan saya Dimas Amar Nasuha yang telah menjelaskan tentang pendahuluan. Lalu selanjutnya materi akan dilanjutkan tentang pseudocode, lalu ada flowchart, dan juga ada mockup, dan juga nanti di akhir akan dijelaskan juga tentang demo aplikasi yang akan dijalankan oleh rekan Adit. Akan dijelaskan mengenai demo aplikasi untuk di akhir. Kepada Aditya, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, di sini saya menjelaskan rancangan aplikasi dari Copyshop. Nah, di rancangan aplikasi ini ada 3, yaitu ada pseudocode, ada flowchart, dan mockup. Nah, pseudocode dalam Copyshop ini ada 2. Pertama itu dari deklarasi. Nah, untuk deklarasi dari variabel menu itu menggunakan string, dari variabel beli harga total itu menggunakan integer. Variabel bulan, jam, tanggal, tahun itu menggunakan date. Variabel pilihan itu menggunakan string. Variabel angka itu integer. Variabel pilihan menggunakan string. Variabel uang, total, kembalian itu menggunakan integer. Variabel i, m, dan p itu menggunakan string. Variabel A2, nudge, num2, harga 1 itu menggunakan integer. Ang 11, ang 21, ang 31, ang 4, ang 5, ang 8 itu merupakan nama variabel dan menggunakan integer. 61 dan 63 itu menggunakan integer. Angka 1, angka 2, angka 3 yang merupakan nama variabel menggunakan integer. Variabel mn, opinia, dan opinis itu menggunakan string. Untuk deskripsinya itu kita pertama-tama itu menampilkan aplikasi penjualan. Nah, di aplikasi penjualan itu nanti ditampilkan tanggal bulannya, lalu ditampilkan juga daftar menu. Nah, di sini ada tambahan untuk tampilannya itu, apakah ingin membutuhkan aplikasi bantuan. Nah, misalnya jika penjual itu membutuhkan aplikasi bantuan, maka tekanlah iya. Nah, jika si penjual itu tidak perlu untuk membutuhkan aplikasi bantuan, maka itu tidak. Selanjutnya itu akan menampilkan selamat datang, silakan masukkan jumlah menu pesanan. Nah, jumlah menu pesanan itu berapa tergantung dari si pembeli. Misalnya mau beli 3, nah si pembeli 3 itu ada mau pesan apa, belinya mau berapa, harganya berapa. Nah, sudah menentukan si pembeli untuk memesan apa, nah nanti akan ditampilkan pesannya itu. Ya, itu kalau memakai bantuan aplikasi. Kalau tidak, itu nanti akan munculkan aja selamat datang, silakan masukkan jumlah menu pesanan. Itu paling sama aja, cuman kalau tidak itu ya tidak ada bantuan aplikasinya, tapi cuman hanya dari tampilan selamat datang sampai di tampilan pilihan menu gitu. Ada tampilan lagi, apakah ingin membeli menu pesanannya lagi. Nah, misalnya gini, kan kita si penjual itu dari udah tadi membeli menu itu kan 3. Nah,
tiba-tiba si pembeli itu membeli satu. Nah, otomatis kalau ingin membeli ya kita itu penjual itu menekan iya. Nah, nanti munculkan masukkan jumlah menu pesanan, lalu masukkan lagi mau pesan apa, mau beli berapa juga, dan ya harganya tergantung dari si daftar menu tersebut. Lalu tampilkan lagi pilihan menu Anda yang tadinya ada 3 berubah aja, jadi berubah menjadi udah beli 1 jadi 4. Nah, jika tidak ingin membeli menu pesanan, maka akan ditampilkan ke kondisi lagi, yaitu apakah ingin mengganti menu. Nah, misalnya si pembeli ini mau mengganti, ya makanya si penjual itu harus memutuskan iya. Dan di putuskan itu tersebut, maka akan ditampilkan silakan masukkan jumlah menu pesanan. Ya sama aja kayak tadi. Dari udah si menu pesanan itu kan ada mau pesan apa, mau beberapa, dan harganya itu tergantung dari daftar menu. Nah, sudah itu jika si pembeli itu tidak mau mengganti, ya karena udah itu aja. Nah, lalu ada tampilan lagi, yaitu apakah menu pesanannya sudah, maksudnya itu apakah udah cukup gitu atau mau nambah lagi. Nah, jika si pembelinya itu sudah, maka akan ada pertanyaan lagi, apakah mau ditambah lagi? Silahkan masukkan pesanan. Nah, lalu masukkan jumlah menu pesanan. Nah, terus silahkan mau pesan apa, mau beli berapa, harga menu, dan akhirnya ditampilkan pilihan menunya. Mau tambah apa, mau tambah berapa. Nah, kalau udah ditampilkan misalnya mau tambah berapa, mau tambah 1 atau tergantung dari si udah yang tadi beli, misalnya udah 3, ya tambah aja 4 gitu. Nah, lalu masukkan lagi. Yang satu lagi itu masukkan menu pesanannya. Ya, satu lagi itu mau apa, tergantung dari si pembeli ya, tergantung dari si pembelinya. Nah, terus masukkan harga menu, masukkan pembelian. Nah, untuk menghitung total itu harga dikali dengan beli. Jadi kalau harga kan daftar harga tuh kan nggak bisa diubah, otomatis kan ya ada sesuai dengan kayak di tertera ya di coffee shop. Jadi yang ngaruh itu di pembelinya. Misalnya kalau kita beli coklat, misalnya coklat kan itu harganya kalau di coffee shop kopi Kusudo kan itu 9.000. Nah, kita belinya tuh 2, otomatis si harganya, si totalnya itu berubah menjadi 18.000 gitu. Nah, lalu sudah itu masukkan jumlah harga pesanan. Nah, mau beli berapa, jadi ternyata dibelinya itu bisa 4. Nah, masukkan aja harga menu pesanan dari si 4 tersebut. Itu totalnya aja, jadi bukan harga satuannya. Karena itu akan memasuki ke tampilan penjumlahan menu harga. Nah, di tampilan penjumlahan menu harga ini saya menggunakan manual ya, jadi gak ada perulangan. Nah, di sini untuk penjumlahannya itu di sini ada tertera tampilkan menu pesan 1. Nah, pesan 1 itu si pembeli itu pesan apa? Misalnya kopi susu. Nah, disitulah tampilan harga totalnya berapa, yang nantinya itu akan dihasilkan ke total yang ada di struk belanjaan dari Kopi Kusudo. Nah, demikian juga dengan menu pesanan 2, 3 sampai 8. Nah, untuk sampai 3 ini ada pertanyaan lagi, ada pesanan lagi, tampilan pesan. Apakah ingin menambah harga pesanan menu? Nah, jika ingin, jika iya, maka itu akan melanjutkan lagi ke pesanan 4 sampai seterusnya. Nah, lalu untuk hitungan kayak ingin menunjukkan ke struk belanjaan Kopi Kusudo itu menggunakan itu total itu dari angka yang kita udah beli ya, dari si harga totalnya itu. Nah, lalu tampilkanlah total yang tadi udah dijumlahkan. Misalnya si pembeli itu beli 3 menu, totalnya itu misalnya 30.000. Nah, kita sebagai pembeli ya bayarnya yang secukupnya saja. Jika tidak ingin menambah harga itu, nanti dihitungnya itu sesuai yang dari 3 menu pilihan. Jadi di penjumlahan menu harga tersebut
itu yang ditampilkan itu hanya sampai 3. Jika tidak ingin menambah, nah nanti masukkan jumlah menu pesanan. Menu pesanan itu tergantung dari kita udah beli. Misalnya menu pesanan yang kita itu tidak nambah kan awal 3, nah kita tidak ditambah, nah otomatis jika tidak ingin menambah itu maka akan tampilkan, nah masukkan jumlah menu pesanan itu tergantung dari awal kita beli ya 3 ya. Pesan itu apa aja, kita disuruh tampilkan menu pesanan, beli berapa, harga menu, tampilkan total, dan masukkan juga jumlah harga totalnya. Nah dari 3 total menu tersebut, nah ada penjumlahan total harga menu itu untuk yang akan menampilkan total di struk belanja. Apakah yang menambah harga pesan menu? Kalau tidak ya otomatis ya udah sampai 3 aja. Lalu kita hitung totalnya itu tergantung dari kita beli. Misalnya kalau kita jumlahnya pesannya 3 sampai ke total 3. Lalu dari hitung kembaliannya itu dari kita udah membayar dikali dengan total kita diberitahu oleh penjual tersebut. Nah nanti kan di struk belanja itu nanti akan ditampilkan sebuah uang total dan juga kembalian. Lalu kalau kita udah membahas dari awalnya tuh dari kita menambah menu gitu ya mau tambah lagi kan sampai kita itu ke tidak ingin menambahnya. Setelah itu nanti ditampilkan aja apakah ingin menginput lagi. Sesudah mengeluarkan struk belanjaan yang kita dari udah pilih ya dari si penjual, nah maka untuk si penjual misalnya kalau si penjual ini ada lagi si pembelinya, nah otomatis maka akan kembali lagi ke tampilan awal dari aplikasi penjualan tersebut. Sebelumnya minta maaf ya apabila ada kesalahan dalam tadi saya menjelaskan episode code tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan ke flowchart dari aplikasi Copyshop tersebut. Awalnya ada sebuah deklarasi ya udah tadi jelaskan dari dalam episode code. Nah, lalu selanjutnya itu akan ditampilkan aplikasi penjualannya itu tampilkan tanggal, waktu, tahun, bulannya. Nah sudah itu tampilkan daftar menu. Nah lalu di sini ada sebuah kondisi yang dimana ditampilkan apakah ingin membutuhkan bantuan regulasi aplikasi. Nah jika si penjualnya membutuhkan bantuan tersebut maka yang pertama-tama itu akan menampilkan sebuah keterangan yang dimana akan menjelaskan sebuah langkah-langkahnya dan ada tujuannya. Nah silahkan masukkan jumlah menu pesanan yang ada, mau pesan apa, beli berapa, masukkan harga menu, pilihan. Lalu untuk menghitung total itu dari harga dikali beli. Jika ia membutuhkan bantuan juga maka akan ditampilkan. Cuman kalau dari bantuan aplikasi tersebut ini ada keterangan dan sisanya itu sama seperti yang kita memilih tidak bantuan aplikasi tersebut. Sudah itu tampilkan pilihan menu pesan Anda yang tadi kita tidak membutuhkan aplikasi dan dari kita sampai ia membutuhkan aplikasi tersebut. Sudah itu maka akan muncul tampilan pesan di mana apakah ingin membeli menu pesanannya lagi. Nah jika iya maka akan ditampilkan silakan masukkan jumlah menu pesan. Nah di jumlah menu pesan itu kan misalnya kita beli 2. Nah di menu pesan tersebut itu udah ditampilkan pesannya itu mau pesan apa aja dari 2 tersebut, mau beli berapa juga dari jumlah menu pesannya itu, dan harganya tergantung dari daftar menu tersebut. Dan juga ada perhitungan dari total ya, total itu tergantung dari harga dikali beli. Nah dari itu ditampilkan total, lalu tampilkanlah pilihan menu pesannya. Nah ditampilkan menu pesan ini ada menu, ada harga, ada beli, dan juga ada totalnya. Nah sudah itu ada lagi tampilan pesan apakah Anda akan mengganti menu. Nah jika kita mengganti ya maka akan ke
balik ke tampilan pesan, yang dimana silahkan masukkan jumlah menu pesanan, tampilkan pesan, silahkan mau pesan apa, mau berapa, masukkan harga menu pilihan, ada hitungannya, tampilkan sampai ke tampilkan pilihan menu pesan Anda, dan akan ke sebuah pesan lagi, yang dimana akan mengganti menu. Nah, jika kita tidak mengganti menu, maka akan ada tampilan pesannya lagi, itu apakah menu pesannya sudah. Nah, jika sudah, nah maka akan ditampilkan ke tampilan pesan lagi, apakah mau ditambah lagi. Nah, kalau jika kita belum pesanannya tuh misalnya belum cukup ya. Nah, nanti di sini akan ditampilkan lagi, silakan masukkan pesan yang kembali lagi ke tampilan pesan. Lalu jika kita mengambilnya itu sudah, ya, maka akan ditampilkan lagi ke mau ditambah lagi. Nah, jika kita iya ditambah lagi, maka akan muncul ke tampilan pesan mau ditambah berapa. Nah, lalu masukkan pesan, masukkan harga menunya, masukkan pembeliannya, demikian juga tampilan total, masukkan jumlah harga pesanan. Nah, lalu masukkan harga menu pesanannya. Nah, sudah itu tampilkan penjumlahan menu harga total yang kita udah dari ditambah menu tersebut. Nah, lalu sudah itu maka akan kita masukkan pesan total satu dari menu satu tersebut. Misalnya dari menu satu itu kita membeli es kopi susu dengan harga 8.000 dengan total satu itu 8.000 karena kita tuh belinya satu. Nah, demikian kita juga membeli coklat, misalnya kita membelinya tuh dari 3. Nah, dari 3 total menu pesanannya itu. Nah, lalu sudah itu ada lagi tambah pesannya itu, apakah ingin menambah harga pesan menu. Jika iya, maka akan tambah lagi ke seterusnya dari 4 sampai seterusnya. Nah, jika tidak, itu maka akan ada perhitungan lagi untuk total. Nah, total itu tergantung dari kita kan 3 menu nih. Nah, dari 3 menu itu maka akan dijumlahkan dari ketiga menu total tersebut. Sudah tampilkan total itu, lalu ada tampilkan masukkan uang pembelinya. Nah, lalu ada perhitungan untuk kembalian. Kembalian itu dari kita dari si pembeli dikurang dari kita udah beli tersebut, totalnya itu berapa. Nah, lalu tampilkan struk belanja, yang dimana struk belanja tersebut ini apakah ada tampilan pesan ya, apakah ingin menginput lagi, itu dari yang tadi sudah disebutkan. Nah, jika si penjualnya itu tidak, maka itu akan berakhir, dan jika si penjualnya itu ingin menginput iya, maka akan kembali ke aplikasi. Dari kita tampilkan pesan, apakah mau tambah lagi. Nah, jika kita tidak, kan iya itu udah jelasin. Nah, jika tidak, maka akan tampilkan masukkan jumlah menu pesan itu berapa dari kita udah beli. Ya, kita 3 jumlah pesanannya. Nah, nanti masukkan lagi kayak tadi, masukkan menu pesanan, masukkannya beli tadi berapa, masukkan harganya tergantung dari si penjual. Begitu pula sama. Nah, juga ambilkan total, ambilkan jumlah harga total pesanan. Nah, misalnya masukkan jumlah harga total pesanan itu tergantung dari kita beli 3 yang 3 tadi. Nah, masukkan jumlah total harga itu ada 3. Nah, nanti dimasukkan total tersebut itu ada 3 menu. Nah, masukkan total harga total menu 1 itu berapa. Dari kopi susu misalnya dari 8.000, coklat kan 9.000, misalnya kita beli 2. Nah, jadi 18.000. Nah, lalu untuk coklat kita beli 6.000. Nah, demikian dari itulah di total tersebut. Nah, ada lagi sama kayak yang tadi kita memilih mau ditambah. Kalau jika iya, demikian juga masukkan total 4 dan seterusnya. Jika demikian juga tidak ingin menambah harga pesan menu, maka sama kayak yang tadi itu kita ingin menambahnya iya. Lalu setelah itu maka akan tampilkan total. Nah,
Nah, sudah tampilkan total yang dari si pembeli udah pilih ya. Nah, lalu si pembeli ini sebelum ini untuk membayar. Nah, sudah itu maka akan menampilkan struk belanjaan. Demikian juga apakah ingin menginput lagi, itu dari kita tampilkan pesan. Nah, jika tidak maka akan berakhir dan jika iya maka akan tampilkan lagi ke aplikasi tersebut. Nah, demikian dari flowchart tersebut. Nah, sekarang ini akan menjelaskan dari mockup. Nah, untuk dari mockup itu ada dari tampilan awal aplikasinya yaitu dari aplikasi penjualan. Nah, lalu ada tampilan daftar menu. Nah, daftar menu ini ada 3 pilihan menu, yaitu ada pilihan kopi, milkshake, dan juga pilihan menu lainnya. Nah, lalu ada sebuah tampilan pesan yang dimana itu masukkan jumlah menu pesanan. Nah, mau pesan apa, mau beli berapa, harganya. Nah, lalu apakah ingin ganti menu? Nah, jika iya maka akan ditampilkan awal lagi ke masukkan jumlah pesanan, mau beli pesan apa, beli berapa. Nah, lalu ya terakhir di mockup ini ada di tampilan struk. Nah, tampilan struknya ini berupa garis yang dimana ada nama kopi keseduh dan ditampilkan tanggal, dan juga ditampilkannya itu sebuah pilihan yang kita udah pilih. Nah, di situ ada tampilkan total, sebenarnya bukan total lagi tapi uang dan kekembalian itu. Nah, seperti itu untuk mockup. Ketika sudah menjelaskan ketiga dari rancangan aplikasi tersebut yang ada video code, flowchart dan juga mockup. Nah, di sini sekarang saya akan mendemokan aplikasi tersebut. Nah, di sini pertama-tama akan ditampilkan aplikasi penjualan. Dan di aplikasi tersebut tidak ditampilkan tanggal, waktu, bulannya. Lalu ada tampilan juga dari menu pilihannya, dari menu pilihan kopi, menu pilihan milkshake, dan menu pilihan lainnya. Dan di sini ada pesan di mana apakah ingin membutuhkan bantuan aplikasi. Nah, jika saya mengetiknya itu iya, maka di sini akan menjelaskan, dari keterangannya akan menjelaskan aplikasi ini digunakan untuk membantu penjual dalam pemesanan agar lebih mudah. Nah, di sini ada langkah-langkahnya juga. Nah, sudah itu sesudah kita memutuskan untuk iya ya, untuk membutuhkan bantuan aplikasinya. Nah, di sini ada munculkan untuk masukkan jumlah pesanannya. Nah, untuk menu pesanannya itu saya masukkan aja 3. Nah, mau pesan apa dari 3 jumlah menu pesan tersebut. Nah, di sini saya mau pesan es kopi susu. Susu mau beli berapa? Saya mau belinya tuh 2. Nah, 2. Nah, harga menu satu ini tergantung dari harga tampilan daftar menunya. Nah, kan es kopi susu ini ada dari menu pilihan kopi. Nah, disinilah saya melihat dari pilihan kopi, harga satuannya es kopi susu ini 8.000. Nah, nanti saya masuk harga ini 8.000. Nah, otomatis ada totalnya itu 16.000 karena total itu kan ada perhitungan dari harga dikali dengan beli. Nah, lalu kita beli lagi karena kan ada 3. Nah, yang tadi kita udah itu dari hanya menu 1. Nah, sekarang ke menu 2. Nah, menu 2 itu saya ingin memesan coklat. Nah, dengan beli, saya itu beli 1. Dan harganya ini dari 4.000 ya, dari menu pilihan milkshake. Nah, tampilannya dari 5.000. Lalu yang terakhir saya ini membeli mie. Nah, mie nya mau berapa? Mie nya mau 2. Nah, dengan harga menu yang si mie itu satuannya berapa harga menunya itu. Nah, harga mie satuannya itu adalah 6.000. Nah, jika ditotalkan itu ya 12.000. Nah, nanti akan ditampilkanlah tampilan pilihan menu pesanan Anda. Nah, pesan pertama kan kita membeli es kopi susu, beli 2, harga satunya 8.000 dan totalnya 16.000. Nah, lalu
Yang kedua, kita memesan coklat dengan membeli satu, ya, seharga 9.000 dan totalnya juga 10.000. Nah, yang terakhir kita memesan mie, membeli dua dengan harganya itu 6.000 dan ditotalkan itu jadi 12.000. Nah, lalu ada muncul lagi nih si tampilan pesannya itu, apakah ingin membeli pesannya lagi. Nah, saya ini ingin memutar suk tidak. Lalu ada lagi pesannya lagi, apakah ingin mengganti menu. Nah, untuk saya ini tidak akan mengganti menu. Nah, sudah itu ada tampilan lagi si pesannya itu. Tampilan pesannya itu berupa apakah menurut pesannya sudah cukup. Saya cukup ya, berarti sudah ya. Nah, sudah. Lalu ada lagi tampilannya apakah mau ditambah lagi. Nah, saya tidak mau ditambah lagi karena udah cukup 3 aja. Nah, lalu tidak. Lalu masukkan jumlah menu pesanannya. Nah, jumlah menu pesanan itu tergantung dari kita, dari saya udah beli. Nah, saya kan beli 3, otomatis di sini saya cantumkan masukkan jumlah pesanannya 3. Nah, lalu masukkan menu pesanan 1. Nah, menu pesanan itu apa aja yang dari 3 tersebut. Nah, saya memesan menu pesanan 1 itu saya membeli es kopi susu. Beli berapa? Saya beli 2. Harga menu si es kopi susunya berapa? Nah, kopi susunya 8.000. Nah, lalu menu pesan yang 2-nya saya membeli apa? Beli coklat. Beli berapa? Saya beli 1. Harganya berapa? Harganya tergantung dari totalnya 9.000. Nah, menu pesanan 3 itu saya tuh membeli mie. Nah, masukkan mie. Lalu membelinya mie itu berapa saya tuh. Nah, saya tuh beli mie nya 2. Nah, dengan harganya berapa. Nah, harga mie itu satuannya kan dari total di daftar menu itu adalah 6.000. Nah, di sini saya tulis 6.000. Lalu totalnya 12.000. Nah, masukkan harga total pesanannya. Nah, masukannya itu total pesanannya, bukan harga satuannya, karena ingin dijumlahkan dari total tersebut. Nah, di sini masukkan jumlah harga total pesanan itu 3. Nah, harga total menu 1 itu dari es kopi susu itu adalah 16.000. Ya, karena itu beli 2. Lalu harga total menu 2. Nah, harga total menu itu kan kita tuh memesan coklat. Nah, dari memesan coklat tersebut kita belinya tuh 1 dan totalnya itu adalah 9.000. Ya, lalu menu ketiga. Nah, di total 3 tersebut saya mau beli apa? Saya mau beli mie dengan total kita beli 2 dengan totalnya itu 12.000. Nah, sudah itu untuk penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan tadi itu kan kita tuh masukkan jumlah harga totalnya. Nah, jumlah harga totalnya itu kan dari setiap menu itu berapa yang kita udah total. Nah, sekarang untuk penjumlahannya. Nah, untuk jumlahnya itu kita masuk ke totalnya aja gitu, total harganya aja. Nah, ya kita udah tulisan tadi yang di jumlah harga total pesanannya. Nah, kita tulis aja nih tadi menu pesan harga total 1 harganya berapa? 16.000. Harga total menu 2 harganya 10.000. Harga total menu 3 itu 12.000. Nah, lalu ada lagi tampilan pesannya itu, apakah yang menambah harga pesanan menu. Nah, karena saya membelinya 3, otomatis saya memilih untuk tidak akan menambahkan. Nah, so itu hasilnya tuh ada 37.000 karena kan dari saya itu membeli 3 menu dengan total 37.000 dari membeli es kopi susu, coklat, mie yang membelinya itu es kopi susu belinya tuh 2 dengan totalnya kan 16.000. Lalu coklat saya membeli 1 dengan harga 9.000 dan saya membeli mie dengan harga 6.000 dibeli 2. Nah, tapi kan totalnya itu kan dari total 1 16.000 ditambah 9.000 dan ditambah 12.000 hasilnya kan 37.000. Nah, di sini saya membawa uangnya itu 40.000. Nah, lalu sudah kita masukkan bayarannya, maka akan ditampilkan sebuah struknya itu. Nah, di sebuah struknya itu ada ditampilkan dari tampilannya itu dari judulnya kopi susu. Nah,
Lalu ada juga tampilan dari tanggalnya itu. Nah, sudah itu dari tanggal itu ada dari kita udah memilih menunya itu kan tuh di strukturnya itu kan ada es kopi susu 2. Nah, dengan harga satunya 8.000, harga totalnya 16.000. Lalu ada coklat, kita beli satu, harga satunya 9.000 dengan total 9.000. Lalu ada kita membeli pesannya itu mie ya dengan total dengan harga belinya itu 2, dengan harga satunya itu 6.000 dan totalnya itu 12.000. Nah, di sini udah ada menunjukkan totalnya itu kan dari hasil kita dari penjumlahan total harga menu tersebut. Nah, untuk tunai itu hasil dari kita udah membayar, yaitu berapa kita bayar itu berapa, dan kebayar itu hasil dari kita ya bayar dikurang dari sudah total ya gitu ya, dari harga totalnya itu. Nah, di sini ada pesan lagi, ada tampilan pesan lagi apakah ingin mengikut lagi. Nah, jika si penjualnya jika pembelinya satu lagi udah beres. Nah, jika tidak ada penjual lagi maka tidak. Kalau jika ada penjual lagi maka kita akan memasukkan iya dan itu akan kembali ke aplikasi penjualan tersebut. Nah, demikian dari demo aplikasi tersebut. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam berkata. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurwansyah. Saya di sini akan membahas demo aplikasi dari Coffee Shop yang semestinya ada kendala di aplikasi tersebut. Nah, di sini saya sudah menjalankan aplikasi dari Coffee Shop tersebut. Nah, di aplikasi Coffee Shop tersebut itu ada tampilan aplikasi penjualan yang dimana udah ada ditampilkannya itu tanggal, tahun, bulan, waktu. Lalu dan juga ada tampilan dari 3 daftar menu tersebut. Sini ada tampilan aplikasi, apakah ingin membutuhkan bantuan aplikasi. Nah, itu tergantung si pengguna aplikasinya itu. Nah, apakah mau ya atau tidak, atau membutuhkan atau tidak. Nah, jika ingin membutuhkan ya maka akan ditekankan iya. Nah, jika tidak maka si bantuan ini tidak ada bantuan dan akan langsung ke masukkan jumlah menu pesanan. Nah, di sini saya mengetiknya itu ya membutuhkan bantuan. Nah, di sini akan menampilkan bantuan aplikasinya dan langkah-langkahnya juga. Lalu ada pesan di mana silakan masukkan jumlah menu pesanan. Nah, ini tergantung dari si pembeli mau pesannya berapa. Jadi kalau sebagai penjual, pembeli mungkin akan membicarakan seperti saya mau beli es kopi susu, coklat, sama coklat panas. Otomatis kan itu 3. Nah, otomatis si penjual itu memasukkan si jumlah menu pesanan itu ada 3. Nah, 3 itu apa aja yang tergantung dari si pembeli tersebut. Nah, lalu di sini ada tampilan lagi. Tampilan pesannya itu berupa mau pesan apa. Nah, di sini ada kendalanya itu apabila jika saya mengetikkan es kopi susunya itu dengan spasi, itu akan terjadi kendala yang dimana kendala di sini kendalanya itu saya tidak menggunakan perintah untuk menspasi ya dari pemasukan tersebut. Nah, cara menanggulangi dari aplikasi yang tadinya spasi, solusinya itu kita menginputnya itu tidak pakai spasi. Misalnya kan saya menginputkan spasi itu es kopi susu. Nah, es kopi susu itu di spasi. Nah, cara solusinya itu saya itu menginputnya tanpa spasi itu. Nah, seterusnya di tampilan beli berapa itu seharusnya. Nah, di sini diberi berapa saya mencoba untuk menggunakan huruf. Ya, hurufnya itu saya belinya itu 3. Nah, di sini saya sudah memasukkan huruf itu 3. Nah, jika saya klik enter, maka hasil itu akan error. Kenapa error? Karena seharusnya kan tidak boleh memakai huruf beli berapa itu. Karena saya itu sudah menyajikan dari angka. Jadi hasilnya itu berupa angka bukan berupa huruf.
dari program tersebut. Lalu dan begitu juga dengan yang berkaitan dengan semisalnya kita memasukkannya dengan huruf di pesan selamat datang jumlah menu pesanan. Ya, di sini saya sudah memasukkan inputan yang berupa huruf yaitu 3. Nah, otomatis yang hasilkan dari si tampilan pesan masukkan jumlah menu pesanan itu error. Dikarenakan perintahnya itu harus huruf angka. Harus angka. Nah, jadi ya begitu pula dengan hal yang lainnya. Nah, begitu pula dengan yang seterusnya. Apabila ada kendala seperti kayak yang tadi yang saya jelaskan, itu harus berdasarkan dengan huruf dan angkanya tergantung dari tampilan pesan tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Aditya Nurwansyah yang telah menjelaskan mulai dari flowchart, juga pseudocode, beserta mockup, dan juga menjalankan aplikasi yang akan dijalankan. Mungkin di akhir sesi presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dengan sangat baik dalam menjalankan presentasinya. Dan juga di akhir kalimat ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama berjalannya presentasi ada sepatah dua patah kata yang mungkin tidak berkenan untuk diucapkan. Presentasi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.